AI bisa via chat box jika saya merespon, berarti saya menerima VOI, tapi jika saya tidak merespon, berarti saya menolak VOI. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, kami hadir selaku tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi, yaitu Dewan ini menyesali berkembangnya apropriasi budaya, di mana status quo yang sudah dipaparkan pada slide materi bahwasannya terdapat pihak ataupun tokoh budayawan yang menyelewengkan penggunaan nama atas celana dalam yang dia buat dengan nama kimono yang merupakan pakaian adat dari Jepang. Oleh sebab itulah maka kami menyesali sekali hal tersebut yang dilakukan oleh budayawan tersebut. Dewan Jurnal terhormat, perlu kita sadari bahwasanya di Indonesia ataupun dalam kancah internasional, budaya merupakan hal yang krusial, hal yang menjadi hak prerogatif, menjadi hak suatu daerah ataupun suatu entitas ataupun suatu kalangan yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Mari kita lihat dalam konteks Indonesia, misalkan kita memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, dan kita juga memiliki pakaian-pakaian adat ataupun kreasi-kreasi adat yang itu memang sangat sensitif dan juga sangat menggambarkan akan budaya tersebut, seperti misalkan pakaian adat Dayak, pakaian Jawa yang kita kenal dengan batik, dan seterusnya. Artinya ketika pakaian-pakaian tersebut ataupun kreasi-kreasi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka hal itulah yang kami tentang di sini. Sehingga kami nyatanya dengan tegas menolak adanya tindakan-tindakan kecurangan ataupun tindakan-tindakan yang tidak senonoh demikian. Mari kita lihat konteks real pada Indonesia seperti yang dilakukan oleh Mia Ingrid, yang mana dia adalah influence pada PON yang diadakan di Papua kemarin, di mana dia memakai pakaian adat Papua, namun sayangnya dia justru berpose menggunakan panah yang ternyata di Papua tersebut perempuannya tidak diperkenankan untuk menggunakan busur panah, sehingga hal ini mengakibatkan kontradiksi ataupun kontradiktif antara yang dilakukan oleh influence terhadap budaya yang mereka anut di sana. Artinya Dewan Jurnal terhormat, sungguh sangat disayangkan influencer ini tidak memahami makna ataupun budaya yang sebenarnya sedang dia kenakan atau yang sedang dia promosikan, sehingga hal tersebut tentunya pertama akan mencoreng rasa kepercayaan ataupun rasa dari pihak-pihak budaya tersebut seperti masyarakat Papua khususnya. Nah, kemudian Dewan Jurnal terhormat yang kedua, kita sangat menyesalkan ketika dia hanya berpose ataupun dia hanya menggaung-gaungkan hal yang menurutnya benar, namun realitanya tidak mendapat validasi baik dari suku tersebut ataupun dari orang lain. Nah, inilah yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan ataupun buruknya literasi di Indonesia, karena kita mengetahui bahwasanya influence hanya berfokus pada oh iya aku mendapatkan bayaran untuk menjadi sosok A, namun mereka tidak mengkaji seperti apa harusnya menjadi sosok A. Nah, kemudian Dewan Jurnal terhormat, mengapa akhirnya kami menolak adanya apropriasi budaya ini? Selain kasus tadi yang kami bawakan, bahwasanya terdapat berbagai macam implikasi yang akan terjadi jika kita tetap atau tidak menyesali adanya apropriasi budaya ini. Satu, mengapa akhirnya kita harus menyesali adanya apropriasi budaya, yakni ketika kita tidak melegitimasi orang-orang yang salah dalam penggunaan budaya, maka akan berimplikasi terhadap generasi muda yang akan menganggap remeh akan budaya tersebut. Mari kita lihat bagaimana implikasi jangka panjang ketika, oh ya sudah, ketika sosok influencer yang ternyata salah menggunakan adat budaya atau salah menggunakan pakaian budaya, namun tidak diberikan sesuatu yang membuat mereka jera, maka ini akan menodai dan juga para generasi muda akan beranggapan, oh iya kita tidak apa-apa, akhirnya seperti itu. Kemudian seperti yang ada pada status quo, akhirnya akan ada klaster-klaster baru, batik dengan kriteria atau dengan bentuk pakaian dalam, batik dengan bentuk kaos kaki, dan sebagainya. Hal itulah yang kami tidak inginkan, Dewan Jurnal terhormat. Kemudian, implikasi yang kedua, orang-orang akan berpandang bahwa budaya bukanlah hal yang esensial lagi untuk dipertahankan. Mari kita lihat bahwasanya implikasi jangka panjang, padahal kita mengetahui bahwasanya budaya merupakan ciri khas bagi suatu bangsa, bagi suatu daerah, bagi suatu suku, ataupun bagi suatu kalangan tertentu. Ketika hal ini tidak kita
apropriasi budaya ini tidak kita lihat dengan baik ataupun tidak kita tanggapi dengan baik, maka orang-orang akan beranggapan, oh iya, budaya sudah tidak memiliki esensi lagi di era sekarang, budaya sudah tidak memiliki kedudukan lagi di era sekarang. Kemudian implikasi yang ketiga, jika mengapa kami misalnya apropriasi budaya, yaitu budaya tidak lagi menjadi identitas. Mari kita lihat, ketika kita bicara tentang kimono, maka kita langsung mengarah pada negara Jepang. Ketika kita bicara tentang batik, maka kita langsung berbicara pada, oh iya, negara Indonesia, oh iya, pakaian Jawa, oh iya, suku Jawa, dan seterusnya. Kemudian ketika kita bicara tentang pakaian ataupun alat-alat musik, maka orang langsung akan tertuju pada identitas suatu wilayah ataupun suatu negara. Bahkan di geotermal kita mengetahui bahwasanya ketika ada ajang internasional seperti Miss Internasional, di mana di situ menggaung-gaungkan pakaian adat, di mana itu menjadi identitas negara, hal tersebut akan hilang jika kita membiarkan apropriasi budaya ini tetap menjelma di pelosok negeri tentunya. Kemudian juga yang kami perlu tekankan dan garis bawahi bahwasanya apropriasi budaya ini kegiatan mengambil atau menggunakan budaya orang lain tanpa memahami budaya tersebut. Nah, itulah yang kami sayangkan, bahwasanya tidak ada kajian terlebih dahulu, tidak ada penelusuran lebih lanjut seperti apa aku harus menggunakan pakaian ini bagi para influence ataupun lain-lainnya. Dan yang kami sayangkan di sini adalah terhadap dua hal, yakni yang pertama pada tokohnya dan yang kedua adalah pada produknya. Dimana kita mengetahui bahwasanya tadi sosok budayawan yang membuat celana dalam dengan merek atau dengan nama kimono atau juga dan lain sebagainya, itu artinya yang salah adalah si budayawannya. Tetapi ketika suatu saat nanti kita menemukan beredar di pasaran misalkan pakaian-pakaian adat kita menjadi, atau ciri khas pakaian adat kita menjadi celana dalam atau menjadi kaos kaki, nah itu juga akan berimplikasi terhadap pencorengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, adanya apropriasi budaya ini akan menimbulkan konflik baik antara suku, antar budaya, antar bangsa, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya konflik ini akan berujung pada perpecahan, dan tentunya ini hal yang tidak diinginkan baik oleh siapapun. Kami bangga sebagai tim pemerintah. Terima kasih untuk Perdana Menteri. Untuk merespon kasus dari Perdana Menteri, saya akan mengundang ketua dari tim oposisi. Silakan. Oh iya, boleh.
Terima kasih untuk ketua dari oposisi untuk merespon kasus dari ketua oposisi. Saya akan mengundang wakil dari Perdana Menteri. Silakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Oke, baik. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami dari tim oposisi yang sangat kami banggakan. Baik, di sini saya selaku tim pemerintah akan terlebih dahulu menyanggah apa yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim oposisi itu sendiri, di mana mereka mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah bentuk apresiasi budaya, adalah sebuah bentuk inovasi. Jika budaya dicampur-campurkan itu akan lebih menarik dan lebih mengundang banyak orang untuk lebih tertarik dengan budaya tersebut. Lantas mereka lupa bahwasanya itu adalah hal yang bertentangan. Bagaimana jika ada seorang yang malah menyelewengkan dari budaya tersebut, di mana jika mereka terlalu banyak untuk merubah-rubah budaya tersebut atau mencampur-campurkan budaya tersebut, itu akan menghilangkan ciri khas asli dari budaya tersebut, akan hilang, dan itu akan menciptakan suatu hal yang baru dan akan mengikis hal-hal yang sudah semestinya ada di budaya tersebut. Dan juga hormat. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya kita tidak berani untuk mengeksplorasi budaya-budaya tersebut, kita tidak berani untuk mencampur-campurkan atau untuk menyesuaikan zaman. Dewan Juri terhormat, mereka menutup mata bahwasanya itu akan dikhawatirkan merusak esensi dari budaya daerah itu sendiri, di mana ketika kita tidak bisa sembarangan untuk mencampur-campurkan antara budaya-budaya tersebut. Dewan Juri terhormat, di mana ketika orang-orang dari suku tersebut atau budaya tersebut tidak terima dengan campur baur budaya-budaya tersebut, kemudian ada yang diubah dari ciri khas mereka, dari nenek moyang mereka, itu akan menjadi konflik bagi budaya itu sendiri. Dewan Juri hormat, dan itu kami maka dari itu kami menyesali berkembangnya apropriasi budaya ini. Dewan Juri hormat, perlu digarisbawahi oleh tim oposisi bahwasanya apresiasi budaya ini adalah mengambil dan menggunakan budaya orang lain tanpa memahami budaya tersebut, di mana mereka hanya mengadopsi tanpa meriset kembali, di mana telah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya bahwasanya ada contoh kasus di Papua, seorang wanita atau influencer lah mengenakan pakaian adat Papua dengan menggunakan busur panah sebagai atributnya, padahal di Papua sendiri perempuan tidak diperbolehkan untuk memegang busur panah. Ini artinya pada Dewan yang terhormat, artinya mereka tidak memahami esensi dari budaya itu sendiri, mereka tidak merasa terlebih dahulu budaya-budaya yang akan mereka adopsi tersebut. Kemudian ini artinya bahwa satu orang yang melakukan apresiasi ini seringkali tidak meriset terlebih dahulu terkait budaya tersebut. Dewan Juri hormat. Kemudian sebagai contoh yang tadi saya sebutkan bahwasanya Papua sebagai daerah yang diadopsi pakaiannya yang disalahartikan oleh influencer tersebut, kemudian mereka tidak memahami bahwasanya di daerah tersebut memiliki sejarah yang kompleks. Mungkin mengapa wanita tidak boleh memakai atribut busur panah dan lain sebagainya, itu mereka terjadi kesalahan dalam apropriasi budaya ini. Mereka tidak meriset terlebih dahulu terkait budaya tersebut. Dewan Juri yang hormat. Kemudian terkadang sebagian orang malah terjadi kekeliruan, di mana mereka bukannya mengapresiasi budaya tersebut atau melestarikan budaya tersebut, itu malah mengasimilasi budaya tersebut. Dewan Juri yang hormat. Kemudian apresiasi budaya adalah masalah yang berbeda dengan kita mengembangkan atau menginovasi budaya tersebut. Dewan Juri hormat, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebanggaan kita terhadap budaya tersebut. Karena apa, Dewan Juri hormat? Karena biasanya apresiasi budaya ini melibatkan anggota atau orang yang lebih dominan untuk mengeksploitasi budaya tersebut, dan apropriasi budaya ini lebih cenderung konotasinya negatif. Dewan Juri hormat, karena mereka tidak betul-betul memahami esensi dari budaya tersebut sebelum mereka mengadopsi budaya tersebut. Dewan Juri hormat, oleh karena itu kami sangat tidak setuju dengan perkembangan apresiasi budaya ini. Terlebih lagi ketika kita melihat banyaknya adat budaya yang ada di Indonesia, kemudian kita melihat kembali ke status quo, di mana terdapat pihak atau tokoh budayawan yang melakukan penyelewengan atas nama pakaian dalam dengan pakaian adat dari Jepang itu sendiri, yaitu kimono. Tentu kita tidak mau hal tersebut terjadi di terjadi di Indonesia, di mana pakaian adat kita atau budaya kita disalahgunakan atau dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dewan Juri hormat. Kemudian ketika kita melihat bahwasanya
bahwasanya mereka mengatakan, oh kita harus berinovasi terhadap budaya-budaya, kita harus mengeksplorasi budaya-budaya tersebut untuk menciptakan suatu hal yang baru, untuk menarik orang lain atau masyarakat untuk tertarik oleh budaya tersebut, Dewan Juri Hormat. Tetapi mereka tidak memikirkan bahwasanya budaya bukan mereka tidak memikirkan bahwa nantinya budaya tidaklah menjadi hal yang esensial lagi untuk dihormati di zaman sekarang, Dewan Juri Hormat. Kemudian budaya tidak lagi merepresentasikan identitas dari suatu golongan atau suatu kaum atau suatu suku, karena terjadinya percampuran yang berlebihan, Dewan Juri Hormat. Itulah sebabnya kami sangat menolak adanya apresiasi budaya ini, Dewan Juri Hormat, karena kami meyakini bahwasanya apresiasi ini tidak lain hanyalah untuk mengeksploitasi budaya-budaya yang ada di daerah tertentu, Dewan Juri Hormat, untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti yang telah kita contohkan sebelumnya, yaitu ada influencer yang mengapresiasi budaya pakaian di Papua dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami sangat menyayangkan, Dewan Juri Hormat. Kemudian kami juga memahami bahwasanya apresiasi budaya ini adalah mengambil ekspresi budaya dari budaya atau suku orang lain tanpa izin, dan mereka mengembangkan atau mengkreatifkan, atau mereka mengatakan bahwasanya kami berinovasi tanpa memikirkan sejarah yang ada di sebelumnya. Bisa jadi hal-hal tersebut atau hal yang ada di budaya tersebut itu sudah menjadi sejarah dari suku tersebut, Dewan Juri Hormat. Oleh karena itu perlu kami yakini dan tekankan sekali lagi bahwasanya apresiasi budaya ini lebih cenderung konotasinya ke negatif, karena tidak merepresentasikan dengan kebanggaan terhadap budaya tertentu, tidak menunjukkan bahwasanya mereka bangga, mereka melestarikan budaya tersebut. Dan dari tim kontra mengatakan bahwasanya mereka akan mencampur baurkan budaya-budaya tersebut dengan dalih mereka akan berinovasi agar lebih menarik perhatian dari masyarakat. Itu adalah kesalahan yang cukup fatal menurut kami, karena suatu budaya tidak boleh sembarangan dicampur baurkan dan diubah-ubah, Dewan Juri Hormat. Oleh sebab itu kami sangat bangga mendukung MUSI. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pemerintah. Untuk merespon kasus, saya ingin mengundang bicara kedua dari tim oposisi. Baik, apakah suara saya terdengar? Kurang. Permisi, apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke, baik. Referensi POI saya prefer melalui kolom chat atau raise hand. Jika saya tidak memberikan respon, maka POI saya tidak terima. Baik, perdebatan kali ini akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya mosi kita pada sore hari ini yaitu adalah jenis mosi evaluasi, di mana tim yang akan menang adalah tim yang dapat memberikan pembuktian bahwasanya dengan tidak atau dengan menyesali perkembangan apropriasi budaya ini, itu akan terdapat kerugian dari sisi pemerintah, dan hal tersebut itu akan menang di sisi kami sebagai tim oposisi, karena kami akan memberikan evaluasi yang lebih substansif dan juga lebih proporsional untuk bisa mengedepankan adanya esensi dari budaya sebagai sesuatu hal yang tidak kaku dan juga tidak bersifat statis, dan hal tersebut itu ada namanya kemungkinan adanya perkembangan budaya untuk kedepannya. Sebelum memasuki argumentasi kami, izinkanlah saya untuk membidas pernyataan dari pembicara kedua dari tim pemerintah, di mana
pembicara kedua dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya terdapat pihak-pihak yang tidak terima ketika budaya mereka itu diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi atau mengambil atau mengapropriasi budaya tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya stigma dan juga kondisi tersebut, apakah jika kita menilik lebih dalam lagi, apakah hal tersebut itu bisa dinilai sebagai bentuk kekakuan dan bentuk statis dari suatu kebudayaan di mana ada namanya kepemilikan dari sebuah budaya. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwasanya budaya itu adalah sifatnya tidak kaku dan juga bersifat tidak statis, di mana hal tersebut itu bisa bersifat suatu kolektivitas tertentu dan juga budaya itu bersifat mutlak dimiliki suatu kolektivitas tertentu itu dari suatu budaya, sehingga hal tersebut itu menjadi suatu bentuk dari kekakuan atau dari statisan dari suatu budaya. Kemudian yang kedua adalah pihak-pihak yang melakukan apropriasi budaya ini di underline bahwasanya mereka itu mengambil budaya suatu kebudayaan tanpa melakukan tidak melakukan riset ataupun pemahaman budaya. Oke, kami sebagai tim oposisi menyetujui hal tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemahaman budaya itu bisa terjadi seiring berjalannya terhadap waktu. Dengan adanya apropriasi budaya, ketika kita mengubah stigma bahwasanya dengan adanya apropriasi budaya ini dapat menjadi katalis masyarakat untuk meriset lebih dalam dan lebih progresif terhadap suatu budaya yang diapropriasi. Dewan Juri yang terhormat, di mana dengan adanya suatu kejadian apropriasi seperti yang sudah dijelaskan contoh-contohnya oleh pembicara satu kami dan juga pembicara satu dari tim pemerintah dan juga pembicara dua dari tim pemerintah, hal tersebut itu bisa menjadi pencetus bahwasanya masyarakat, ini ada suatu miskonsepsi yang terjadi karena adanya apropriasi budaya yang tidak sesuai, dan hal tersebut itu malah menjadikan pencetus bahwasanya masyarakat perlu melakukan riset lebih dalam lagi. Nah, maka yang sangat disayangkan oleh pemerintah, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya bukannya disalahkan apropriasinya, namun pemerintahlah yang harus mengawasi bagaimana jalannya riset dan juga pengkajian terhadap budaya tersebut. Itulah yang harus ditekankan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat bukan mengkotak-kotakan bahwasanya apropriasi ini yang menjadi suatu hal yang salah, namun dari pemerintah ini sendiri yang bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasan mereka dalam usaha meriset dan juga melakukan pengkajian yang lebih dalam terhadap budaya dan bagaimana impact-nya bagi masyarakat ke depannya. Kemudian ada namanya di mana apropriasi itu cenderung mengeksploitasi, di mana itu juga dirugikan itu adalah lebih yang minoritas dan yang diuntungkan malah mayoritas. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita tidak mengetahui bagaimana apa sih yang dimaksud dengan mayoritas dan minoritas itu sendiri. Itu semua tidak dijelaskan oleh pembicara pertama ataupun pembicara kedua dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, limitasi terhadap minoritas dan mayoritas itu tidak dijelaskan secara spesifik. Apakah minoritas itu hanya orang-orang Papua saja atau orang-orang berkulit hitam saja atau yang lain sebagainya, itu tidak dijelaskan. Jadi bagaimana bisa suatu budaya itu dikotak-kotakan dimiliki oleh suatu kaum minoritas ataupun mayoritas jika limitasi terhadap mayoritas dan minoritas tersebut itu tidak dijelaskan Dewan Juri yang terhormat. Adapun di sini saya akan berkontribusi melalui level prinsip, di mana yang pertama adalah atensi terhadap definisi dari apropriasi yang perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, impact dari apropriasi ini bagi vulnerable actor pada mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita telaah bersama Dewan Juri yang terhormat, latar belakang apropriasi budaya itu hadir dari ketika kita memproyeksikan tumbukan budaya antara mayoritas dan minoritas itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, di mana stereotip apropriasi ini ialah atribut minoritas yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak disertai dengan pemahaman makna budaya. Oke, itu yang di-underline oleh pemerintah. Namun dengan tanda kutip lagi, yaitu adalah pengopsian budaya itu dilakukan tanpa permisi. Namun Dewan Juri yang terhormat, jika menilai dari status quo tersebut secara fundamental, pihak siapa sih yang sebenarnya berhak untuk memberikan otoritas atas boleh atau tidaknya pengadopsian suatu budaya? Hal tersebut itu sama sekali tidak dijelaskan mekanismenya oleh pemerintah, di mana alasan utama kan munculnya apropriasi budaya ini kan terletak pada adanya namanya relasi kelas yang tidak imbang antara mayoritas dan minoritas, dan hal tersebut itu melihat itu apakah budaya itu mutlak dimiliki suatu kolektivitas tertentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bukankah hal tersebut itu akan berisiko karena budaya bisa berubah sebagai sesuatu yang kaku dan juga menjadi statis. Terlepas dari sensitivitas yang tinggi terhadap pihak atau tertentu yang diambil budayanya, seperti
Papua yang marah karena ada namanya suatu influencer yang tidak sesuai dengan prosedur dari kebudayaan mereka yang perempuan tidak boleh pakai panah dan busur, itu apakah hal tersebut itu jika kita menilai kembali Dewan Juri yang Terhormat dengan kacamata yang berbeda, esensi budaya yang paling urgensi di sini itu adalah ketika yang paling berbahaya adalah ketika kepemilikan budaya atas nama ras dan dianggap eksklusif, di mana suatu budaya itu kan sifatnya adalah multilateral ya, Dewan Juri maksudnya secara menyeluruh, di mana tidak ada namanya pendefinisian bahwa saya budaya ini dimiliki oleh ini, karena dimiliki oleh spesifikasi suku ataupun kaum tertentu. Oke, mungkin suatu apakah hal tersebut itu didasarkan pada ketika suatu mayoritas tersebut itu budayanya itu lahir dari kaum tersebut, hal tersebut itu menjadi otoritas bagi dari suku tersebut untuk memiliki budaya tersebut. Hal tersebut itu tidak ada sama sekali legitimasinya atau justifikasi bahwa suatu budaya itu dikembangkan oleh dan menjadi hak milik dari budaya dari kaum tersebut. Sehingga berkaca dari hal tersebut akan timbul likelihood konsekuensi dari keanomalian konsep budaya yang bisa berubah menjadi sesuatu yang awalnya bisanya sifatnya dinamis, boleh berkembang pada kapanpun, dimanapun, maka dengan adanya konsep dibatasi seperti ini akan ada namanya kekakuan, kestatisan, ketertutupan, dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut itu juga akan ada namanya checks and balances bagi masyarakat untuk bisa menganalisis apa yang sebenarnya benar untuk dilakukan, seperti itu. Maka dari itu kami bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Saya akan mengundang pembicara ketiga dari tim pemerintah. Silakan. Baik. Mohon maaf Dewan Juri, sebelumnya pembicara ketiga kami sedang terjadi musibah, kehilangan tas yang berisi handphone dan juga sejumlah uang, sehingga tidak bisa melanjutkan perdebatan, maka kami menggunakan hak untuk iron. Apakah boleh? Ya, silakan. Baik. Saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Mari kita set up kembali apa sebenarnya maksud dari tujuan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini menyesali berkembangnya apropriasi budaya. Sadari bahwasanya tim dari oposisi, pembicara kedua khususnya, sudah salah memahami dan juga salah mengarahkan mosi perdebatan kita kali ini. 1, dia mengatakan bahwasanya tidak ada definisi apakah budaya tersebut memiliki atau dimiliki oleh budaya tersebut atau golongan tersebut. Dewan Juri Terhormat, hal ini nampaknya sangat ambiguitas bagi tim oposisi itu sendiri, di mana kita mengetahui bahwasanya definisi dasar dari budaya itu adalah memiliki atau hak veto dari suatu budaya atau suatu suku. Dimana kita mengetahui bahwasanya ketika kita bicara tentang budaya atau adat istiadat, maka di situ ada hak miliknya. Ketika kita bicara tentang kimono, maka di situ adalah hak milik Jepang. Tidak bisa Indonesia tiba-tiba mengakui, oh kimono adalah punya kami, oh kimono adalah hak kami. Tidak bisa, Dewan Juri Terhormat. Maka sebenarnya definisi dasar dari budaya itu adalah ciri khas masing-masing suatu suku ataupun suatu perkumpulan. Dan ini yang salah dipahami oleh tim oposisi, dan mereka akhirnya karena kesalahan atau kalian berpikir, maka mereka mengatakan bahwasanya oh dengan adanya apropriasi budaya ini kita dapat mengintegrasikan budaya satu dengan budaya lainnya sehingga menjadi budaya yang baru. Dewan Juri yang Terhormat, inilah yang kami sayangkan, penyelewengan inilah yang kami sayangkan. Karena apa? Karena argumentasi mereka tidak berdasarkan dengan riset ataupun tidak berdasarkan dengan realita yang terjadi. Mereka hanya mengagung-agungkan, oh iya jika kita gabungkan dua budaya menjadi satu budaya menjadi sesuatu hal yang baru. Padahal konteks budaya atau ranah budaya bukan hal itu, ini bukan teknologi, ini bukan sesuatu yang bisa kita approve semau kita, bisa kita improve dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, Dewan Juri Terhormat. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya budaya adalah hak veto dari suatu kaum ataupun dari suatu golongan. Seperti kita mengatakan bahwasanya ketika ada percakapan tidak boleh membawa sara, maka di situ termasuk ada budaya. Tidak boleh kita mengakui budaya seseorang menjadi budaya kita, kecuali pun ketika kita menggunakan harus mencantumkan identitas. Misalkan saya sedang menggunakan pakaian adat Dayak, maka saya akan mencantumkan oh ini adalah Dayak bagian Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara dan seterusnya. Kemudian Dewan Juri Terhormat, tim kontra juga mengatakan bahwasanya budaya
itu tidak statis, sangatlah dinamis. Ya, kami mengatakan hal demikian. Mengapa kita melihat bahwasanya betapa banyaknya modifikasi pakaian adat ataupun objek-objek adat yang ternyata bernilai internasional. Bahkan misalkan kita ambil salah satu contoh di tahun 2000 sekian, di mana pakaian adat tradisional Dayak itu berhasil menangkan Miss Internasional dengan pakaiannya. Artinya pada Dewan Terhormat memang pakaian adat ataupun objek-objek adat itu sangatlah dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak untuk diselewengkan atau disalahgunakan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya dengan adanya integrasi budaya ini akan mengubah stigma masyarakat untuk membuat budaya atau hal-hal yang baru. Justru ini yang kami khawatirkan, jika kita terlalu mengintegrasikan budaya satu dengan budaya lainnya, maka budaya utuhnya atau budaya asalnya akan hilang dan tidak eksis lagi karena terganti oleh budaya baru yang mereka sebutkan. Kemudian Dewan Terhormat mereka mengatakan bahwasanya ini seharusnya menjadi peran pemerintah untuk mengatur bagaimana akhirnya apropriasi budaya itu dapat terjadi dengan baik atau sebagaimana mestinya. Nah, Dewan Terhormat kami meyakini bahwasanya apropriasi budaya ini adalah suatu bentuk keselewengan dari oknum-oknum ataupun dari influence atau dari beberapa orang yang tidak memahami akan makna budaya. Dan sebenarnya dari segi aspek hukum, memang ada hukum untuk mereka yang menyelewengkan, tetapi kita tidak bicara tentang apakah mereka harus dihukum penjara 5 tahun atau sekian tahun, tapi kita bicara bagaimana akhirnya dampak sosial atau dampak terhadap lingkungan akan adanya apropriasi budaya ini. Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya akan banyak sekali implikasi. Pertama, generasi muda akan menganggap remeh dengan adanya budaya, karena mereka tidak menganggap spesial lagi budaya ini. Kemudian juga orang-orang akan berpandangan bahwa budaya ini bukanlah hal yang esensial lagi untuk dipertahankan, sehingga mereka akan berpaling kepada budaya-budaya barat, misalkan, atau kepada budaya-budaya yang kekinian, sehingga mereka akan melupakan budaya-budaya yang memang seharusnya mereka lestarikan, atau yang sudah mengakar dari darah mereka. Kemudian juga orang akan berpikiran bahwasanya budaya ini tidak lagi menjadi identitas baik suatu bangsa ataupun suatu golongan tertentu. Dewan Terhormat mereka juga mengatakan bahwasanya kami tidak menjelaskan proyeksi antara kaum minoritas dan juga kaum mayoritas. Kami rasa dari status quo sudah sangat jelas Dewan Terhormat. Artinya para kaum minoritas seperti misalkan mereka yang ada di Papua, mereka memiliki hak budaya dan mereka juga memiliki budaya yang perlu dilestarikan. Artinya antara dinding antara kaum mayoritas dan minoritas itu sangat terlihat. Maka oleh sebab itu kita sudah memberikan hal yang memang bisa tergambar bagaimana akhirnya budaya-budaya di kaum minoritas itu tetap harus dihargai walaupun yang menggunakan adalah kaum mayoritas. Seperti misalkan di Indonesia saja, ketika kita menggunakan budaya-budaya hak-hak minoritas, misalkan seperti suku Banjar, kita menggunakan pakaian adatnya, maka kita akan mendeskripsikan seperti apa pakaian itu dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka juga mengatakan bahwasanya bagaimana akhirnya integrasi budaya itu merupakan hal yang suatu yang baru atau suatu yang perlu dikembangkan atau suatu yang perlu digaungkan, dan itu teramatlah bertentangan dengan keadaan kita sekarang. Dan kami meyakini bahwasanya, dan kami memaparkan budaya itu adalah hal yang dinamis dan budaya bisa kita integrasikan, tetapi tidak dengan membuat hal yang baru. Artinya ketika kita mengintegrasikan, kita memang ada bagian-bagian tertentu. Oh, ketika kita mencampurkan antara pakaian batik misalkan dengan pakaian adat Banjar, maka di situ ada perbedaan yang jelas gitu. Tidak bisa ketika kita menggabungkan, oh ini pakaian adat Jawa dengan pakaian adat Banjar, kemudian kita legitimasi, oh ini adalah pakaian dari adat Papua misalkan. Nah, itulah yang kami sayangkan yang disalahpahami oleh tim oposisi. Kemudian juga mereka terlalu menggaung-gaungkan akan hal-hal yang sifatnya dinamis, tetapi mereka tidak menjabarkan sedinamis apa budaya atau apropriasi budaya yang mereka sebutkan. Kemudian Dewan Terhormat, yang kami sayangkan di sini adalah para pelaku apropriasi budaya ini kebanyakan dari kalangan influence atau kalangan para aktor yang mereka memiliki pengaruh besar di suatu lingkungan atau suatu lingkup tertentu, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, maka ini dinilai oleh banyak orang dan akan diikuti oleh banyak orang, sehingga ini tentunya akan mencoreng dan mencoret aspek-aspek budaya yang harus dipertahankan. Kami bangga sebagai tim pemerintah.
Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pemerintah. Untuk melanjutkan kasus, saya akan mengundang pembicara ketiga dari tim oposisi. Silakan. Suara saya terdengar. Ya, Untuk referensi POI, saya persilahkan melalui kolom chat ataupun resen. Jika saya mengabaikan, berarti saya menolak POI tersebut. Pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut apa yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim pemerintah sedari tadi yang disampaikan, bahwasanya saya akan membidas beberapa poin yang dimana diantaranya itu mereka mengatakan bahwasanya budaya dinamis akan tetapi tidak untuk diselewengkan atau disalahgunakan. Dewan Jurang terhormat, di sini kami bisa memberikan keyakinan bahwasanya budaya, mereka menyetujui bahwasanya budaya itu merupakan hal yang dinamis, akan tetapi tidak boleh diselewengkan. Akan tetapi sedari tadi kami menyatakan bahwasanya budaya yang kami maksudkan yang terjadi apropriasi ini sendiri adalah budaya seperti makanan daerah yang dikombinasikan untuk menjadi rasa dari mie instan dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang untuk diniatkan untuk disalahgunakan Dewan Jurang terhormat, tetapi itu merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki juga kepada khalayak umum, pada khalayak yang lainnya Dewan Jurang terhormat. Kemudian seperti yang bahwa seperti tidak boleh memegang busur pada saat menggunakan pakaian adat untuk wanita di Papua, dan itu dikoreksi oleh beberapa pihak dan membuat beritanya naik ke media Dewan Jurang terhormat. Justru sisi positifnya, jadi orang-orang sekarang mengetahui bahwasanya tidak boleh melakukan hal tersebut, dan budaya tersebut juga jadi dikenali oleh khalayak luar secara baik, dan dikarenakan hal tersebut juga yang tidak awalnya diinginkan oleh influencer tersebut, yang dimana awalnya niat dari influencer ini sendiri hanya untuk memperkenalkan budaya yang ada di Papua tersebut dan tidak untuk menjelek-jelekan budaya tersebut, tapi dari influencer yang tidak terlalu memahami budaya ini akan tetap dikoreksi oleh beberapa orang dan membuat orang-orang menjadi lebih memahami makna dari budaya tersebut dan menjadi lebih menghormati budaya yang ada, dan membuat budaya tersebut menjadi lebih dikenali dan orang-orang menjadi tahu bahwasanya oh begini ternyata budaya yang diperkenalkan harusnya oleh influencer tersebut, dan membuat orang-orang menjadi lebih menghormati budaya yang diperkenalkan oleh influencer yang melakukan kesalahan tersebut. Dewan Jurang terhormat, dari sini sisi positifnya yaitu apresiasi membuat beritanya menjadi naik dan membuat orang-orang menjadi mengetahui budaya tersebut, serta membuat orang-orang menjadi lebih paham dikarenakan influencer tersebut dilakukan koreksi oleh beberapa pihak, dan kemudian orang-orang menjadi lebih memahami arti dari budaya yang diperkenalkannya Dewan Jurang terhormat. Kemudian seperti yang disampaikan juga oleh pembicara ketiga dari tim pemerintah, bahwasanya yang melakukan apropriasi ini kebanyakan dari para influencer Dewan Jurang terhormat. Seperti setelah yang saya jelaskan tadi, bahwasanya influencer yang melakukan kesalahan terhadap pemahaman budaya ini sendiri dilakukan koreksi oleh beberapa orang yang membuat beritanya naik dan terup, sehingga orang-orang menjadi mengetahui makna asli dari budaya tersebut, sehingga bagaimana cara harusnya memperlakukan budaya ini sendiri. Jadi oleh karena itu kami sangat tidak menyetujui, oleh karena itu kami sangat yakin bahwasanya adanya aksi apropriasi ini tidak apa-apa untuk tidak disesali Dewan Jurang terhormat. Dan oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan juga oleh pembicara pertama dan kedua dari tim oposisi, bahwasanya pencetus apropriasi ini itu tentu memiliki niat positif atau tidak Dewan Jurang terhormat. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya prinsip dari apropriasi ini tidak seperti yang diberikan contoh oleh tim pemerintah, seperti yang influencer tersebut, niat awalnya tidak untuk dilakukan ke arah yang negatif, akan tetapi hal yang positif Dewan Jurang terhormat. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan budaya dan dia merupakan seorang influencer, tentunya membuat budaya tersebut menjadi lebih dikenali oleh orang-orang, karena juga beberapa orang mengoreksi akibat hal yang dia lakukan, membuat orang-orang lebih memahami akan arti dari budaya tersebut, sehingga kita tidak perlu menyesalinya secara berlebihan. Dewan Jurang terhormat itu ini juga merupakan poin positif karena budaya tersebut lebih dikenali, jadi orang-orang lebih tahu bagaimana cara memperlakukannya karena telah dikoreksi oleh beberapa orang, karena juga yang melakukan ini ada influencer Dewan Jurang terhormat, sehingga argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama hingga ketiga dari tim pemerintah dapat kami runtuhkan Dewan Jurang terhormat. Kemudian dari apropriasi ini juga seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, yaitu bukan persepsi dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat menerima atau tidak menerimanya dari apropriasi itu sendiri Dewan Jurang terhormat. Ketika masyarakat dapat menerima atau dapat memahami secara jelas bahwasanya niat dari influencer
ataupun beberapa orang yang melakukan apropriasi ini adalah tidak untuk menyelewengkan, akan tetapi untuk memperkenalkan bahkan membanggakan budaya dari daerah tersebut, akan tetapi karena kesalahan dari pemahaman mereka sehingga menjadikan budaya tersebut dipersepsikan disalahgunakan atau diselewengkan. Dan ini tergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri, Dewan Jurang Terhormat. Ketika mereka melihat sisi positifnya, tentu mereka akan bukan membiarkan, tapi akan membuat mereka menjadi tidak menyesalinya terlalu berlebihan, dikarenakan sisi positifnya juga budaya mereka menjadi lebih dikenal oleh orang-orang luar, serta sisi dari yang menjadi seperti diselewengkan karena tidak memahami arti dari budaya tersebut juga dari influencer ini sendiri bisa memahami karena terdapat koreksi dari beberapa pihak, serta orang-orang juga yang melihat dari hal yang tersebut telah dilakukan, jadi lebih paham bahwasanya hal tersebut harusnya tidak dilakukan dan lebih memahami dan menghargai budaya yang ada sebelumnya Dewan Terhormat. Kelompok suku ataupun kelompok suku atau bangsa seperti apalagi di Indonesia Dewan Jurang Terhormat, kita ketahui status quo-nya bahwasanya budaya di Indonesia sangatlah beragam Dewan Jurang Terhormat, sehingga budaya yang sifatnya dinamis menjadi statis karena tidak boleh dilakukan adanya seperti inovasi dalam budaya tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi dan pembicara kedua dari tim oposisi. Kemudian membuat budaya tersebut menjadi statis yang bersifat kaku dan tidak berkembang di kemudian hari. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim oposisi, bahwasanya dari tim pemerintah tidak menjelaskan bahwasanya dampak dari apropriasi ini diterima oleh masyarakat yang minoritas, tapi mereka tidak menjelaskan secara detail atau rinci apakah minoritas yang mereka maksudkan apakah hanya di daerah Papua saja ataupun daerah yang mana yang mereka maksudkan. Dan tadi pembicara ketiga mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah memberikan contoh seperti yang jelas yaitu Papua, dan merupakan itu merupakan contoh yang harus kita dapat pahami bersama Dewan Jurang Terhormat. Itu tidak bisa ditekankan dan disamaratakan begitu saja. Dan kata minoritas ini sendiri juga bukan hanya terdapat di daerah Papua saja Dewan Jurang Terhormat. Kemudian seperti yang telah disampaikan juga oleh pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya pembicara kedua dari tim kami bertanya apakah budaya hanya milik suatu kolektivitas dari suatu kelompok tersebut atau tidak, sehingga budaya ini tidak boleh dibuat inovasi dan tidak boleh diubah untuk dilakukan perubahan di dalamnya sehingga hanya bersifat statis. Dan ini tidak dijawab juga oleh pembicara ketiga dari tim pemerintah. Dan oleh karena itu setelah apa yang saya sampaikan bahwasanya beberapa contoh yang mereka dari tim pemerintah berikan seperti influencer yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya, dan segala apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim oposisi, bahwasanya sanggahan mengenai contoh tersebut juga dapat diruntuhkan, bahwasanya hal yang mereka lakukan dari influencer tersebut karena tidak memahami budaya, karena itu mereka dikoreksi dan menjadikan hal tersebut naik ke atas beritanya dan kemudian lebih dipahami oleh orang-orang, menjadikan budaya tersebut menjadi lebih dihargai. Tentu ini merupakan sebuah poin untuk tim oposisi untuk dapat memenangkan perdebatan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Untuk menarik kesimpulan, saya mengundang pembicara menarik kesimpulan dari tim oposisi. Silahkan.
Terima kasih untuk pembicara pengulas dari tim oposisi. Silahkan untuk pembicara pengulas dari tim pemerintah. Baik, terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami, mari saya hadir di sini sebagai pembicara replay akan mengevaluasi jalur debat kita pada kesempatan kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwa tim oposisi mengatakan bahwasanya budaya ini yang dari awal mereka katakan bahwasanya budaya boleh melakukan inovasi sehingga terciptanya hal-hal baru. Namun menurut kami, di sisi kami adalah budaya boleh dilakukan inovasi, namun harus sesuai dengan porsinya masing-masing, di mana ketika kita tidak boleh mencampur baurkan budaya-budaya tersebut seperti yang telah dikatakan bicara pertama dari tim oposisi tadi, mereka akan mencampurkan budaya-budaya sehingga terciptanya hal baru, dan untuk menarik masyarakat Dewan Juri terhormat itu sangat dikhawatirkan terjadinya penyelewengan budaya itu sendiri Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu boleh adanya inovasi dari budaya itu sendiri, namun harus tetap sesuai dengan porsinya, di mana kita tidak boleh mencampurkan seperti halnya batik tidak boleh dicampurkan dengan kebudayaan lain, misalnya di suku Dayak tidak boleh dicampur baurkan, tapi boleh dipadu-padankan dengan hormat. Otomatis secara tidak langsung ini tidak menghilangkan esensi dari budaya itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kemudian perlu kami garis bawahi bahwasanya sekali lagi kami tidak menyetujui atau kami menyesali berkembangnya apresiasi budaya ini, karena kami rasa ini bukanlah bentuk apresiasi dari masyarakat ataupun dari kalangan influencer yang seringkali melakukan apresiasi budaya ini, melainkan ini sebagai salah satu bentuk perampasan dari budaya lain yang bahkan menganggap tindakan tersebut atau apresiasi tersebut tidak menghargai atau menghormati dari suatu budaya asli dan merupakan wujud dari penindasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan apresiasi budaya ini, di mana telah kami contohkan sebelumnya ketika orang ingin mengadopsi atau mengadopsi dari budaya tertentu di Papua misalnya, tapi namun mereka tidak meriset terlebih dahulu, ternyata mereka melakukan kesalahan, mereka keliru, ternyata seorang wanita tidak boleh berpakaian atau beratribut dengan busur panah dan lain sebagainya. Itu adalah hal kesalahan yang sangat fatal, dan itu menyinggung dari sejarah dan juga adat istiadat dari daerah mereka itu sendiri Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu perlu kami tekankan bahwasanya apresiasi budaya ini adalah mereka yang ingin mengadopsi budaya-budaya dari suatu daerah tertentu, namun mereka tidak terlebih dahulu menilik secara detail terkait dengan bagaimana seharusnya ketika kita berpakaian atau kita menggunakan budaya atau adat istiadat dari daerah tertentu misalnya. Kemudian Dewan Juri yang hormat, ada dua hal. Yang pertama, ketika apresiasi budaya ini terus dikembangkan, maka kami masyarakat akan mewajarkan hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya budaya di seperti contoh di status quo, misalnya budaya di Jepang ada pakaian adat Jepang, namun disalahgunakan atau diselewengkan dengan nama pakaian dalam misalnya, itu bukanlah sebuah hal yang biasa. Ini adalah hal yang mencoreng dari budaya daerah itu sendiri. Oleh karena itu kami selaku tim pemerintah sangat menyayangkan adanya apresiasi budaya ini Dewan Juri terhormat. Kemudian dengan adanya apresiasi budaya ini terdapat banyak konflik yang akan terjadi, mulai dari hak-hak yang seharusnya melekat dari budaya tersebut itu akan terancam hilang, karena apresiasi budaya ini adalah orang oknum-oknum yang tidak dengan semestinya mengadopsi budaya itu sendiri Dewan Juri terhormat. Kemudian perlu dipahami bahwasanya apresiasi budaya ini sangatlah tidak relevan dengan apa yang dari dulu kami sampaikan, bahwasanya kami harus melestarikan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia. Misalnya banyak daerah atau adat istiadat tertentu itu harusnya menjadi menjadi suatu hal yang esensial yang harus kita jaga, dan tidak boleh ada yang menyelewengkan hal tersebut. Oleh karena itu kami bangga sebagai tim pemerintah.